Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tutorial atau tata cara untuk melakukan update data riwayat iklan kursus. Hal ini berguna untuk peningkatan profesionalitas kita sebagai ASN, yaitu PNS dan P3K. Ukuran profesionalitas ASN salah satunya dapat dilihat dari banyaknya ASN melakukan pengembangan berkompetensi dalam bentuk pelatihan, BIMTEK, seminar, workshop, dan lain-lain. Langsung saja kita buka My ASN via web melalui laptop atau komputer yang kita klik My ASN, kita pilih My ASN BKN, login. Kebetulan username saya sudah tersimpan di komputer ini, saya pilih langsung sign. Kita pilih home, pilih riwayat diklat atau kursus. Ini adalah data saya atau riwayat diklat kursus saya yang sudah saya upload ke My ASN. Sekarang kita mau mengupdate data riwayat diklat kita. Saya perlu menekan tombol baru. Ini jenis diklat yang akan kita input. Mungkin ada beberapa dari kita Bapak Ibu yang masih bingung membedakan antara jenis diklat ini. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa di antaranya, itu diklat struktural, fungsional, dan teknis. Diklat struktural adalah diklat yang diikuti oleh calon pemimpin atau yang telah menduduki jabatan struktural, biasanya diklat kepemimpinan. Ini bisa dilihat apa aja yang termasuk dalam jenis diklat struktural. Kemudian jenis diklat fungsional, yaitu diklat sebagai syarat untuk menduduki jabatan fungsional atau pelatihan sebagai syarat untuk menduduki jabatan fungsional. Mungkin ini seperti diklat untuk video suara, perencanaan peningkatan kinerja, atau di guru mungkin seperti PPG, atau di tenaga kesehatan juga ada mungkin. Terus diklat teknis. Diklat teknis ini adalah diklat sebagai syarat untuk menduduki jabatan teknis seperti diklat bendahara, diklat penyidik, pegawai negeri sipil. Ini di perhubungan ada, di inspektorat juga ada. Saya pun harus membuka sertifikat saya, bisa mengisi diklat apa yang pernah saya ikuti, yang mau saya update. Ini adalah termasuk ke dalam seminar ini. Jadi saya perlu memilih diklat seminar, nama diklat, diklatnya, relevansi, penerapan, flexible working arrangement, peningkatan kinerja. Copy. Oke, sisi penyelenggara, KN, nomor sertifikat, itu 23 SS 2023 2023. Kita lihat benar ini 2360. Tahun diklat 2023 mulai 28 Februari, cuma 1 hari ya. Jadi kita isi 8 Februari 28 2 2023. Oke, seperti ini.
selesai karena memang 1 hari. Di Februari durasi jam 4 jam. Hanya mengisi angka saja. Sedangkan kita sekarang pilih rumpun diklat. Kalau kita baca dari pengertian dari ini, penerapan relevansi personal management terhadap data demografik, penerapan flexible working, mungkin ini masuk ke manajemen nih, berarti kita pilih manajemen. Ini banyak pilihan, sesuaikan dengan jenis kursus yang kita ikuti dengan rumpun yang sesuai dengan sertifikat yang kita miliki. Ini saya pilih manajemen, kemudian saya klik lanjutkan. Sekarang kita perlu mengupload data pendukung, jadi saya perlu mengupload sertifikat tadi ke dalam aplikasi MyASN. Ini yang perlu digarisbawahi dan perlu dilihat dengan baik. Ini maksimum ukurannya 1 MB. Jadi langsung saja saya upload. Saya pilih dokumen. Loading dia. Saya simpan di download, folder download, saya simpan. Ini sertifikat relevansi. Ini bisa dilihat nih ukurannya 311 kilobit, berarti sudah memenuhi standar. Saya pilih open. Kita tunggu sampai filenya tampil. Terus saya pilih unggah dokumen. Sudah selesai, klik lanjutkan. Nah, ini kita lihat mungkin kita perlu mengubah beberapa data yang tidak sesuai, bisa kita pilih di sini. Di sini juga kalau mau kita upload yang mungkin tadi kita uploadnya tidak sesuai dengan nama diklat ini, mungkin yang terupload sertifikat yang lain, kita bisa pilih ubah. Setelah saya yakin sudah benar semua, saya pilih conteng di sini, kemudian berarti saya sudah melakukan update data penambahan riwayat diklat. Sekarang kembali ke daftar riwayat. Kita klik home. Kita pilih deh riwayat diklat kursus. Di sini mungkin belum muncul riwayat diklat yang saya isi tadi, karena ini perlu di-approve oleh sub bagian umum program umum kepegawaian di OPD masing-masing Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya tata cara tentang mengupdate data riwayat diklat dan kursus. Terima kasih telah menonton, dan pertanyaan bisa Bapak Ibu ketik di bawah dalam video ini. Mungkin segitu saja. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.